Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minu bi ayatina la yahdihumullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan suatu hal yang nanti kita dambakan kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Dalam surat An-Nahl ini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim tentang keberadaan orang-orang yang tidak beriman. Jadi kriteria mereka yang tidak punya iman bagaimana nasibnya. Bagaimana ke depannya. Dan bagaimana kondisinya nanti. Semua sangat amat kritis. Sangat amat memprihatinkan. Mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ini nanti kategori mereka sebagai hamba Allah yang kafir. Kufur. Andai kata kafir, bagaimana ini hukumnya? Kita lihat sendiri. Nerakalah tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman. Bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Jadi mereka itu innalladzina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka itu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah? Al-Quranul Karim. Ini ayat ini. Al-Quran ini merupakan ayat-ayat Allah, firman Allah yang murni tidak pernah terganggu apapun. Tidak pernah dirubah satu huruf pun. Dijamin kesuciannya, kemurnian daripada Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dari Allah. Makanya mereka yang menghina atau menginjak-injak Al-Quran, langsung inna azabila syadid, langsung azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Bagaimana buktinya? Bisa dibuktikan sendiri. Jangankan menginjak-injak daripada ayat. Kita ngomongin gak benar daripada ayat ini, nyelewengin. Daripada ajaran-ajaran baginda Rasulullah, nanti suatu saat nanti ketika kita melewati Telaga Kausar yang mereka baginda Rasulullah menunggu di sana dikasihlah minum umatnya. Nanti yang mereka itu menyampaikan risalah itu atau menyampaikan segala ajaran-ajaran di luar ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di sana ibarat onta kehilangan induknya. Ibarat onta kehilangan tuannya. Tidak diakui mereka itu oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya. Kalau kita tidak diakui sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Allah akan mengakui? Tidak. Rasulullah kekasih Allah. Kalau baginda Rasulullah aja tidak mengakui umat, tidak mengakui kita sebagai umatnya, kemana lagi kita berteduh kecuali neraka? Selamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Selamanya di sana. Tapi ketika kita bersolawat tiap hari, bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusallun. Solawat diperbanyak. Ini nanti apapun terjadi, signalnya tajam seperti kemarin Ustaz bahas. Signal kita tajam, dicari kita oleh baginda Rasulullah. Apapun bentuknya, apapun kesalahan kita, kalau Rasulullah minta hentikan malaikat, ya Rasulullah mohon pada Allah, ya Rabb, hentikan siksa umatku ini. Hentikan siksa si fulan ini. Kalau Allah yang mohon. Kalau Allah benar-benar mengabulkan, dikabulkan. Kalau Rasulullah yang mohon kepada Allah, dikabulkanlah. Tidak mungkin tidak dikabulkan. Dikabulkan.
apapun bentuknya itu. Makanya yang paling inti kuncinya adalah kedekatan diri kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Abu Bakar dalam suatu hal waktu itu ditanya, Abu Bakar, apa yang kau punya? Semua kau sedekahkan, habis semuanya. Jawaban Abu Bakar, yang kau punya Allah wa anta Rasulullah. Allah dan engkau ya Rasulullah. Sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui Abu Bakar, anta ma'afil jannah. Kamu nanti bersama aku di surga, Abu Bakar. Inilah merupakan suatu hal di sini merupakan pentingnya daripada mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina la yu'minu bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, la yahdihumullahu, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Jadi la yahdihumullah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Mereka itu siapa? Walahum, dan mereka itu mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Kalau sudah Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka ini orang kafir, maka kenapa yang dinamakan azabun alim, yaitu azab yang sangat pedih. Pedihnya bagaimana? Bisa digambarkan sendiri. Begitu pedihnya dengan siksa-siksa yang sekarang kita lakukan aja, kita alami. Panasnya dunia dengan terik matahari yang ada sudah cukup membuat kita gerah, demam, sakit, dan segalanya. Ini belum panasnya api neraka. Sehingga ini menjadi kalkulasi tersendiri ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalkulasinya apa? Kalkulasinya kita perbanyak iman kita, fokus kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah salat kita curhat langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya bagaimana? Tingkatkan makrifat, fokus dan fokus. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarih. Benar-benar iman yang utuh. Jangan sampai diri kita jadi kufur, kafir, apalagi sampai terjadi murtad. Innama yaftaril kadzibal ladzina, innama yaftari, sesungguhnya mereka itu yang mengada-ngada al-kadziba, kebohongan. Alladzina, hanyalah orang-orang la yu'minu, yang tidak beriman bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Mengada-ngada ayat ini begini, diada-ada dengan suatu kebohongan, memutarbalikkan ayat-ayat Allah yang di situ disebutkan di salah satu tidak dibolehkan. Makanya hati-hati ketika mereka yang ahli ilmu pulang dengan menggali ilmu yang tinggi. Kalau dia tidak bisa difokuskan, tidak bisa diterapkan dengan ilmu-ilmunya untuk ke jalan Allah, ini bahaya orang mereka ini. Mereka kategori ahli kitab. Sangat bahaya sekali apapun bentuknya. Momen-momen mereka sangat bahaya. Kenapa bahaya? Karena mereka bisa menciptakan suatu kebohongan-kebohongan yang disebut la yahdihumullahu walahum adzabun alim. Ini di ayat-ayat Allah seperti ini. Jadi diputar balikkan, lebih-lebih pulang dari gali ilmu yang tinggi, pulang dari Kairo, bikin suatu aliran baru, katanya kita berpedoman pada mazhab ini, mazhab Maliki, katanya mazhab Imam Syafi'i, tapi nggak jelas. Kita berpedoman dengan mazhab Imam Hambali, tapi nggak jelas. Mendirikanlah suatu aturan-aturan yang nggak ada dalam suatu aturan yang ada. Lucu banget. Ketika hal ini terjadi sangat lucu. Apalagi kemarin kita tidak bisa ngomongin apa yang terjadi hari raya. Ada yang telepon Allah. Katanya hari raya hari ini karena dapat telepon dari Allah. Inilah suatu lelucon. Di ayat Allah itu tidak ada Allah itu punya telepon. Buat apa? Tidak ada semua itu. Allah Maha Segala, Allah Maha Rahman, Allah Maha Ya Latif. Punya sifat Asmaul Husna. Maha segalanya. Di saat nanti mereka sudah pada mati. Para diktatorisme sudah pada mati. Tidak ada yang bangkit. Hanya Allah yang pada waktu itu berhak menyandang kesombongan.
Hanya Allah yang masih kuasa pada waktu. Semua udah mati, kita mati, tidak bangun. Jin mati, semua mati, malaikat nggak bangun. Semua makhluk Allah mati. Hanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini merupakan suatu bentuk bahwa apapun bentuknya kesombongan, apapun bentuknya, jangan terjadi pada diri kita. Seperti halnya ketika kita seperti ini. Ketika kita mendapatkan panggilan hayyalah sholat, kita sholat. Kemudian kita tidak menjalankan sholat. Kemudian apa yang terjadi? Kita tidak menjalankan sholat. Justru kita kadang-kadang asik dengan apa yang kita lakukan. Keasikan kita ketika kita meninggalkan sholat, lalai dalam sholat kita, apa yang terjadi? Ternyata dalam suatu riwayat bahwa kita itu lebih sombong daripada iblis. Kenapa sombong daripada iblis? Iblis ini dia sombongnya minta ampun sampai dibuang oleh Allah, dijadikan makhluk yang luar biasa daripada yang lainnya. Iblis dan kesombongan ini kenapa? Karena dia tidak mau sujud pada Nabi Adam. Sementara kita, ketika panggilan sholat, kita tidak mau sholat, tidak mau sujud pada Rabb kita, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini? Ini lebih sombong daripada iblis. Ketika itu mereka yang meninggalkan sholat, lalai dalam sholatnya, itu kategori mereka adalah orang yang lebih kejam daripada iblis. Lebih sombong daripada iblis. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadikanlah diri kita, momen apa yang kita lakukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jangan jadikan sholat itu kita tinggalkan. Jadikanlah sholat itu secara langsung istiqomah kita. Kenapa? Nanti hisab yang ditanyakan pertama kali adalah sholat kita. Jangan jadikan apa iman kita yang seandainya penuh utuh malah jadi goyah. Jadi pensiunan kiai menjadi murtad. Banyak kejadian seperti ini. Mereka yang mempelajari ilmu agama malah keluar daripada Islam. Murtad. Lebih baik mereka yang di luar Islam masuk ke dalam dunia Islam. Dia masuk dalam agama Islam dengan bersyahadat, disyahadatkan oleh seorang ulama sampai akhir hayatnya. Ini lebih baik daripada mereka yang jebolan pondok kemudian ujung-ujungnya murtad atau bikin aliran-aliran yang ada aliran baru. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Marilah dengan ajaran-ajaran seperti ini, jadikanlah diri kita senantiasa saling introspeksi diri. Introspeksi apa yang terjadi pada diri kita, jangan sampai yang terjadi pada diri kita ini akan merongrong daripada iman-iman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihumullahu wa lahum adzabun alim. Semoga bermanfaat buat kita. 1 ayat, 2 ayat. Innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul, dan mereka itu telah al-kadzibun, pembohong selamanya. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang golongan kadzibun, golongan orang-orang bohong. Golongan kalau sudah bohong, artinya kita masuk dalam golongan munafikun, orang-orang munafik. Kalau kita menjadi orang munafik, apa terjadi? Neraka tempatnya, di situ selamanya. Allah tidak bisa menolong lagi. Baginda Rasulullah tidak akan bisa menolong lagi. Allah tidak bisa memberikan syafaat, apalagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ada sinyal buat kita. Selama hidup kita kembangkan hanya kemaksiatan belaka. Nggak pernah mengembangkan dengan segi-segi yang apa yang terjadi, termasuk segi visual yang berhubungan dengan ibadah. Nggak ada sama sekali kita kembangkan. Yang kita kembangkan hanyalah kemaksiatan. Jangan harap nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Marilah kita berusaha untuk senantiasa saling introspeksi diri. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam segala mendengarkan tausiah, pencerahan, bimbingan amalan ini. Meskipun 1 ayat menjadikan suatu hal pencerahan, bimbingan dalam hati kita. Menjadikan hati kita menjadi sejuk. Menjadikan diri kita senantiasa ingat pada Allah. Pagi-pagi jangan diisi yang lain. Isilah tausiah dulu. Bangun pagi jangan diisi yang lain. Isilah iman-iman dan kata-kata yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran. Penting sekali buat kita jadikan figur. Agar kita menjadi nanti
menjadi hamba Allah beriman. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.